Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para pecinta budaya dimanapun Anda berada, bersama kami semua dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Kundo Kabudayan. Tentunya pada siang hari ini kita bersama-sama juga dengan Jatilan Lancur, Jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari. Sebelumnya, mari kita pekikkan dengan sangat meriah dan penuh semangat salam budaya kita. Tentunya salam budaya dari Kabupaten Sleman. Kita pekikkan dengan penuh semangat bersama-sama ya, hadirin semua yang saat ini hadir di sini. Kita pekikkan salam budaya. Salam budaya, lestari budayaku lagi. Salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya, lestari budaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang saat ini hadir. Terima kasih atas kemeriahannya, terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya saat ini kita semua hadir juga ditemani oleh bapak-bapak dari Kelurahan Argomulyo. Bapak Lurah yang terhormat Bapak Danang Hendri Bintoro SE juga hadir bersama dengan Ketua Kebudayaan Kelurahan Argomulyo yang saat ini akan nanti bersama-sama kita menyaksikan bagaimana kerennya, bagaimana bagusnya, dan bagaimana menariknya jatilan klasik atau jatilan lancur ya. Jatilan klasik itu jatilan lancur dari Jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari. Para pecinta budaya, para hadirin dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan YouTube-nya Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman, tentunya YouTube yang sungguh sangat epik, sangat menarik karena menampilkan budaya-budaya asli Sleman. Salah satunya saat ini kita nanti akan membahas bersama, kita akan mengetahui apa itu jatilan klasik atau jatilan lancur ya. Seperti apa tuh jatilan klasik atau jatilan lancur, kok masih ada sih di Dukuh atau Padukuhan Jiwan ini masih dilestarikan. Nah, untuk mengetahui itu semua, untuk kita dapat mengerti, memahami, dan tentu saja selanjutnya kita akan mencintai yang namanya kebudayaan asli Sleman, yaitu jatilan klasik atau jatilan lancur yang saat ini masih diuri-uri ya, masih benar-benar dipertahankan oleh warga Padukuhan Jiwan. Tentu saja diberi nama Jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari. Nanti kita akan mengetahui secara bersama-sama karena pada saat ini, pada siang hari ini sudah hadir dua narasumber yang benar-benar mengetahui, benar-benar seluk-beluknya ini lah, seluk-beluknya jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari ini seperti apa, dulu bagaimana kok ada jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari, bagaimana kemudian apa saja kegiatan yang telah dilakukan selain hanya mementaskan seni jatilan. Tentu saja nanti kita akan mendengar secara langsung sejarah berdirinya, perjalanannya, perjuangannya, dan kemudian tentu saja hasil yang telah didapatkan dalam mempertahankan kesenian asli, kesenian lokal Kabupaten Sleman, yaitu jatilan klasik atau jatilan lancur. Saat ini sudah hadir bersama kita yang pertama, yang saya hormati Bapak Dukuh Suprobo. Ya, selamat siang Pak Dukuh. Selamat siang Bapak. Kemudian Pak Marsudi HM, selamat siang. Selamat siang. Beliau berdua ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Padukuhan Jiwan. Pak Dukuh Suprobo dan Pak Marsudi HM, dan saya yang membawakan acara pada siang hari ini akan mewawancarai beliau berdua. Saya adalah Eko Bagong. Terima kasih. Tidak lama-lama, segera kita akan mengetahui apa jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari dari beliau berdua yang saat ini sudah hadir bersama kita. Tentu saja setelah kita nanti ngobrol ya, ngobrol santai dan ngobrol bebas, tentunya hasil obrolan ini nanti pasti ada sesuatu yang didapat, yaitu pengetahuan kita tentang jatilan klasik atau jatilan lancur. Setelah kita selesai ngobrol ya, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan tentunya jatilan
Krida Turonggojati Jiwosari akan pentas setelah kita ngobrol bersama ini. Oke. Yang pertama, mohon izinkan saya bertanya Pak Duko Suprobo. Saat ini saya hadir ke Padukuhan Jiwan. Sebagian masyarakat, mungkin diri saya sendiri ini juga belum terlalu mengetahui kehebatan dari sejarah Padukuhan Jiwan yang membuat Padukuhan Jiwan ini diperhatikan secara khusus oleh Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Apa sih yang istimewa atau yang menarik dari Padukuhan Jiwan ini Pak Duko Suprobo? Semoga Pak. Selamat siang semuanya. Untuk pertanyaan dari Bapak akan saya jawab dengan apa yang saya ketahui dan saya lakukan. Yang pertama, dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan secara khusus memperhatikan di Padukuhan Jiwan ini kita mempunyai salah satunya jadilan lancur atau jadilan klasik yang telah lama sekali berdiri. Sejak saya kecil sudah ada Pak, perkiraan tahun 1941. Wah, 1941 ya Pak. Jadi itu. Sebelum Bapak Presiden pertama kali kita memproklamirkan bangsa Indonesia ini, jadilan lancur ini sudah ada ya Pak? Ada. Luar biasa, tepuk tangan, sudah lama sekali dan lestari sampai saat ini. Dan pada saat itu jadilan lancur atau jadilan klasik ini pentas untuk menghibur masyarakat, juga untuk pentas istilahnya tanggapan atau midang. Waktu itu di Jiwan ada pasar Jiwan. Oh, dulunya di Jiwan ini ada pasar Jiwan. Ya. Waktu itu kalau pentas jadilan klasik ini di pasar Jiwan biasanya setiap hari Jumat Pon itu pasar Jiwannya. Setiap hari Jumat Pon, Pak? Ya. Jadi sering sekali saat itu jadilan klasik kita ini dipentaskan di pasar Jiwan. Pasar Jiwan. Oh, setiap Jumat Pon. Ya, setiap Jumat Pon. Dan ada yang midang itu atau nadar. Biasanya tanggapan warga masyarakat, ada yang nadar, anaknya sakit, kalau sembuh besok nanggap jadilan ini. Oh, jadi para pecinta budaya, midang itu nadar. Jadi jadilan dari Krida Turonggojati ini sudah sangat lama sekali eksisnya. Tadi disampaikan oleh Bapak Dukuh, bahkan sebelum tahun 45, tepatnya tahun 1941 ya Pak. Tepatnya tahun 1941, jadi sekitar 4 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini, jadilan Jiwan ini sudah eksis. Bahkan disampaikan oleh Pak Dukuh, setiap Jumat Pon ya tampil di pasar Jiwan, kalau lebih-lebih kalau ada yang midang atau daftar gitu ya Pak ya dulu ya. Terus kemudian perkembangannya setelah itu bagaimana Pak Dukuh? Perkembangan setelah itu kita juga selalu melestarikan, kita pupuk sebelum muncul ada jadilan-jadilan yang baru. Ini tetap ada, tetap lestari, walaupun di Jiwan sendiri juga ada kreasi Pak yang baru untuk menanggulangi anak-anak muda yang senang dengan yang kreasi, biar gak kemana-mana, untuk wadah dari generasi muda itu sendiri. Ya, oke. Kemudian saya ingin bertanya dong pada Pak Marsudi HM. Pak Marsudi ini juga tokoh di Desa Jiwan, jadi pendampingnya Pak Dukuh ini untuk melestarikan budaya ya Pak Marsudi ya. Untuk untuk melestarikan budaya, lebih-lebih kesenian lokal. Ini jadilan ini keseniannya sudah kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip kuno ya, jadi sudah lama, kesenian yang sangat lama. Dan hebatnya sampai saat ini itu Jiwan masih melestarikannya. Jadi Padukuhan Jiwan ini masih menjunjung tinggi adat dan budaya, tentunya
tinggalan nenek moyang kita, tinggalan para leluhur kita. Luar biasa Padukuhan Jiwan ini. Saya mau bertanya kepada Pak Marsudi HM. Siap ya. Ini kan namanya Jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari. Sejarahnya dulu kok sampai ada jatilan di Padukuhan di sini itu bagaimana Pak? Kok ada yang punya ide, oh yo ngedeke jatilan, yo nggawe paguyuban jatilan itu siapa yang memulai, siapa yang mendukung? Tentunya kalau tidak ada yang memulai dan mendukung pasti nggak terjadi toh Pak. Nah, ya, betul. Ini bagaimana dulu sejarahnya Pak Marsudi? Ya, pada awalnya di tahun itu 1941 yang tadi disampaikan oleh Bapak Dukuh tadi, di sini ada gagasan dari beliau para sesepuh waktu itu diprakarsai oleh panjenenganipun Bapak Ali Rejo. Bapak Ali Rejo saat pertama kali berdiri ya. Saat pertama kali Ini berdiri. para marga masyarakat Padukuhan Jiwan harus dicatat dan digarisbawahi. Ya. Jatilan ini berdiri yang memprakarsai namanya atau asmo itu Bapak Ali Rejo. Pak Ali Rejo. Ya, terus bagaimana Pak? Dan itu didukung dari sesepuh yang lain, diantaranya sesepuh dari Padukuhan Jiwan ini ada Bapak Suparto, ada Bapak Arjo Sudarmo. Bapak Arjo Sudarmo. Ini bapaknya Pak Tamrin itu. Ya. Terus ada dari Pak Mento Sudarmo, ada Pak Ngadimin, ada Pak Marto Juli, ada Pak Jumadi, kebetulan saat ini baru sakit. Oh iya. Ada Pak Jumakir, ada Pak Dukuh Wuryanto. Pak Dukuh Wuryanto ya. Iya, Pak Dukuh itu bapaknya lama Mas Andri. Ya. Banyak sekali kalau Ya. kita sebutkan satu. Berarti satu artinya selesai. Padukuhan Jiwan ini dari dulu ya, dari tahun yang disebutkan tadi, tahun 1941, Pak Marsudi ini menyebutkan sekian banyak nama. Jadi tidak hanya 1-2, sekian banyak nama. Bahkan terakhirnya tadi Pak Marsudi ngendiko atau mengatakan bahwa masih banyak lagi, tidak bisa disebutkan satu persatu. Artinya Padukuhan Jiwan ini dari pertama itu sudah guyup, sudah rukun, sudah luar biasa kekompakannya, ya sudah luar biasa kekompakannya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau adat istiadat asli Kabupaten Sleman. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Padukuhan kita, Padukuhan Jiwan ini. Memang luar biasa. Dari para senior-senior kita yang sudah ada yang sampun kundur nggih Pak nggih, sampun mangkat, sudah ada yang sedo, sudah sampun dipun timbali, masih ada yang sugeng juga. Kita doakan panjang umur. Nah, amin. Kita yang masih muda-muda ini ya, kita yang masih umurnya baru sedikit ini, itu perlu mengingat bahwa Padukuhan Jiwan ini pernah mendirikan adat atau budaya kesenian lokal jatilan dan saat ini masih lestari, masih dipelihara dengan baik, masih ngeremboko. Bahkan jatilan ini juga sudah terkenal tidak hanya di sekitar Cangkringan saja. Bukan begitu ya Pak Marsudi? Iya Pak. Kalau jatilan ini Krido Turonggo Jati Jiwosari ini pentasnya sudah mana saja? Saya yakin sekali kok, saya percaya karena saya pernah lihat jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari ini di beberapa tempat. Nah ini paling jauh di mana Pak? Jadi pentas di mana saja, acara apa begitu? Ya ini sampai ini di waktu dulu, waktu masih sesepuh kita itu sering dipanggil di keraton untuk menari di keraton. Jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari. Iya. Disuruh pentas di keraton. Iya. Diminta pentas di keraton. Di keraton. Luar biasa. Keraton Ngayo Jakarta Hadiningrat. Luar biasa. Memang benar-benar luar biasa. Buwono yang ke-9. Wih. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang saat ini namanya telah menjadi nama pahlawan di Indonesia, telah pernah dawuhi pernah dawuhi atau memberikan perintah secara langsung jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari untuk pentas di keraton. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin tidak kita nyana, kita tidak duga, dan kita tidak bakalan tahu kalau kita tidak ngaturi Bapak Marsudi ini
untuk wawancara di sini. Jadi kita tidak tahu kalau mungkin zaman dulu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah pernah ndawuhi kita ya Pak, ndawuhi Jatilan ini untuk pentas di sana. Itu bagaimana Pak ceritanya kok ini Jiwan ini dicangkringan loh Pak? Ya. Kalau bahasa orang Jawanya itu adoh ratu cedak watu loh ini, cedak watu ini. Ya. Dengan ratu jauh sekali. Ya. Dengan posisinya lenggahnya Sri Sultan Hamengkubuwono 9 saat itu jauh. Ini dicangkringan para pemirsa sekalian, para penonton dan hadirin sekalian, ini dicangkringan. Membutuhkan waktu kalau saat ini sekitar minimal 45 menit atau bahkan 1 jam menuju ke Keraton Yogyakarta. Dulu bagaimana ceritanya kok bisa sampai luar biasa bisa pentas di keraton itu Pak? Karena waktu itu untuk di cangkringan ini hanya satu-satunya kesenian jatilan klasik yang itu digali dari kebudayaan, dan ini pentasnya tidak hanya di sana, pernah diundang ke Pakualaman Yogyakarta, pernah di Gedung Porna Budaya, dan pernah di sana di bawah Patok Gunung Kidul pernah, atau dari Sleman Godian sampai seterusnya Seyegan, Minggir, baru saja kemarin juga di Minggir pentas. Wah, memang Jatilan luar biasa ini. Pentasnya itu tidak hanya sekitar cangkringan, Jajah Desa Milangkori bahkan pernah sowan ke Keraton Yogyakarta. Tadi yang terakhir disebutkan Pak Marsudi bahkan pernah sowan atau tampil di Kabupaten Sleman yang paling barat sana, Kabupaten Minggir, pernah minta untuk Jatilan Krido Turangga Jati Jiwosari ini pentas di Kapanewon Minggir, jauh sekali dari sini. Ini cangkringan ke Minggir itu makin jauh lagi kalau dengan keraton. Terus selanjutnya Pak Marsudi, saya ini kan posisi saya saat ini sedang di Padukuhan Jiwan ya Pak ya. Iya, siap. Padukuhan Jiwan. Dan ini Jatilan ini base campnya ya, markasnya. Iya. Jatilan ini berkumpulnya itu di Padukuhan Jiwan pula. Ini yang membuat saya bertanya-tanya Pak, kenapa Jatilannya kok namanya Jatilan Lancur Krido Turangga Jati Jiwosari? Kok tidak, karena ini Padukuhan Jiwan, kok tidak Jatilan Lancur Krido Turangga Jati Jiwan gitu, kok Jiwosari itu loh Pak. Ini tadi saya sudah mengatakan bahwa saat ini saya datang di Padukuhan Jiwan, tapi Jatilannya ini namanya belakangnya kok Jiwosari. Itu kenapa Pak Marsudi? Ini ada sejarahnya Pak. Nah itu yang ini harus kita tahu Pak. Krido Turangga Jati Jiwosari ini terjadi ada 4 perkumpulan atau 4 dusun Pak. Terjadi 4 dusun personelnya, pesertanya, yaitu diantaranya 1 Padukuhan Banaran, yang kedua Padukuhan Jiwan, yang ketiga Padukuhan Kauman, yang keempat Padukuhan Driring. Ini semua dulu menyatu jadi satu untuk mendirikan suatu kesenian tradisional yang berwujud ini Jatilan atau Jaran Kepang. Oh, jadi artinya Jiwosari itu gabungan dari 4 padukuhan. Jatilan Krido Turangga Jati Jiwosari itu gabungan dari 4 padukuhan, tapi yang memprakarsai pertama ya dari Jiwan ini ya Pak ya. Terus mengajak 3 padukuhan lain untuk mendirikan Jatilan Turangga Jati Jiwosari ini ya Pak ya. Betul. Oh, luar biasa. Jadi menggabungkan 4 padukuhan menjadi satu di Padukuhan Jiwan ini untuk mendirikan atau membuat sebuah komunitas budaya, komunitas kesenian berupa Jatilan klasik. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Dukuh lagi ini. Pak Dukuh, tentunya kan Jatilan ini supaya tetap lestari, ini kan harus diwariskan, diserahkan secara turun-temurun. Dulu para senior-senior sudah memprakarsai, mendirikan, membentuk, kemudian dilanjutkan generasi selanjutnya untuk mengembangkan. Nah, sampailah ke zaman sekarang atau saat ini Pak. Tentu saja kalau Jatilan ini tidak dikenalkan kepada para remaja atau bahkan anak-anak, saat ini adik-adik ini juga hadir di sini. Kalau tidak dikenalkan, kan takutnya nanti apa yang sudah dibentuk oleh para leluhur ini bisa hilang kalau anak-anak ini tidak kenal. Nah, saya pengen tahu Pak, di zaman modern seperti saat ini,
yang segalanya serba menggunakan teknologi canggih, salah satunya handphone Android. Nah, kalau saya tahu sekarang banyak sekali dimanapun tempatnya itu anak-anak sudah pegang handphone semua. Dan bahkan Pak Dukuh dan Pak Marsudi punya tugas dari para leluhur dulu yang sudah membentuk kesenian ini untuk mewariskan. Nah, untuk menghadapi perkembangan zaman ini Pak Dukuh, caranya bagaimana supaya anak-anak paling tidak di Padukuhan Jiwan ini, nanti secara umum ya di Kapanewon Cangkringan ini, supaya mereka tetap mengenal budaya asli lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, yang ditinggalkan oleh mbah buyut mereka. Caranya bagaimana Pak di zaman modern ini loh Pak Dukuh? Ribon Pak Dukuh? Caranya ini dari anak-anak, terutama yang remaja, sering melihat kita pentas, sering kita ajak, sering kita kumpulkan. Dan untuk kru pemain ini kan ada yang surut, kalau sepuh ada penggantinya, seperti itu. Sepuh harus pensiun, tidak hanya di kepegawaian. Dalam paguyuban Jatilan kalau sepuh nggak kerso pensiun, kasihan yang adik-adik kecil yang ingin kenal dengan budaya. Jadi itu. Ya, dan ini juga sebetulnya kita punya kuda yang kecil itu Pak, yang untuk latihan anak-anak. Oh begitu ya? Ya, ada itu juga anak-anak kita latih. Nanti kalau biasanya kalau pentas itu anak-anak yang pertama itu juga ikut menari. Oh jadi adik-adik yang ada di sini, yang ada di Padukuhan Jiwan ini selalu dilibatkan ya Pak? Selalu dilibatkan. Pentas dimanapun, kapanpun, bahkan pada saat latihan mereka juga diundang Pak? Diundang. Oh luar biasa. Jadi keterlibatan anak-anak ini selalu diajak. Jadi anak-anak ini selalu dilibatkan oleh Pak Dukuh dan Pak Marsudi, juga para tokoh-tokoh lain yang senior-senior, supaya Jatilan ini tetap ngeremboko, tetap lestari begitu ya Pak Dukuh ya. Kemudian Pak Dukuh, dulu kan sebelumnya tahun, kalau Pak Dukuh bisa menjelaskan pada kami, sebelum tahun 41 kan Jatilan ini belum ada. Jatilan ini lahir setelah tahun 41 atau lahir di tahun 41 itu. Saya pengen tahu leluhur-leluhur simbah-simbah buyut zaman dulu itu, yang tadi nama-namanya sudah disebutkan, itu tujuannya apa toh Pak, kok mendirikan kesenian Jatilan? Padahal kesenian itu ada macam-macam loh Pak, yang saya tahu. Ada ketoprak ya toh, kemudian ada wayang, ada gamelan atau klonengan. Kalau campur sari sih akhir-akhir ini, tapi gamelan atau klonengan atau cokean itu kan juga ada. Nah, ini para leluhur ini kenapa memilih membentuk suatu komunitas Jatilan Pak Dukuh? Jatilan ini kan kesenian merakyat Pak, ya, dari kalangan menengah ke bawah bisa. Dan untuk alat-alatnya, gongsonya juga sangat sederhana sekali. Pada waktu itu mungkin masih jarang sekali ya untuk mempunyai alat-alat yang bagus-bagus dan banyak. Dan untuk melestarikannya dari sesepuh-sesepuh kita, makanya mengajak tadi dari beberapa padukuhan, sebetulnya itu dari Kalurahan Lama itu Pak, sebetulnya Jiwosari itu Kalurahan Lama. Jadi sebelum bergabung menjadi satu Kalurahan Argomulyo. Ya. Itu. Jadi dari pertama itu memang dari Kelurahan Lama sudah membentuk itu ya Pak. Terus tujuannya tadi, kenapa yang dipilih adalah Jatilan untuk dikembangkan di daerah ini? Karena kesenian merakyat ya, Jatilan ya, memang merakyat. Saya tahu kalau ada pentas Jatilan dimanapun itu selalu meludak dengan penonton. Jadi kalau Kundo Kabudayaan ini pernah menyiarkan secara langsung ataupun tidak langsung di YouTube-nya Kundo Kabudayaan, Jatilan-Jatilan yang ada di Sleman ini penontonnya pasti banyak sekali. Karena memang yang dikatakan Pak Dukuh, Jatilan ini adalah kesenian yang paling merakyat. Dari kalangan menengah ke bawah, Mirsani juga sangat menikmati, bahkan dari kalangan menengah ke atas juga dapat menikmati kesenian Jatilan ini. Buktinya apa sekarang? Buktinya Pak Lurah dan Bapak Ketua Kebudayaan Kelurahan Argomulyo juga datang. Karena memang kesenian Jatilan ini akan dipertahankan dan dilestarikan di daerah sini ya Pak Dukuh ya, di Jiwan Argomulyo. Kemudian saya pengen tanya Pak Marsudi lagi ini.
Pak Marsudi, kalau saya itu lihat di media sosial atau lihat di YouTube lah, ada kesenian jatilan di daerah mana gitu ditampilkan, diunggah ke YouTube, kemudian ditonton. Kemudian di situ ada atraksi kesurupan atau bahasa Jawanya ndadi kalau tidak salah ya, atraksi kesurupan. Nah, yang membuat saya ingin bertanya kepada Pak Marsudi, itu komentar-komentar yang ada di YouTube itu, para penonton YouTube-nya yang menonton jadilan yang ada di YouTube itu komentarnya gini, mereka menulis sebuah pertanyaan juga menulis sebuah pendapat. Maka saya ingin tahu secara langsung dengan senior jadilan Krido Turonggojati Jiwosari ini sebenarnya itu apa? Pertanyaan mereka itu seperti ini, Pak Marsudi. Itu kok ada yang kesurupan itu benar atau tidak? Itu buatan atau cuma main-main saja atau benar-benar kesurupan? Kemudian kalau kesurupan kok bisa joget sesuai gamelan, bisa kesana kemari, bisa muter lapangan atau tempat pentasnya. Nah, kemudian ada yang komentar seperti ini, Pak, itu kesurupan beneran. Terus penonton yang lain komentar lagi, enggak, itu cuma kesurupan main-main, itu enggak bener kesurupan. Nah, kita semua akan tahu ini Bapak Marsudi ini adalah senior jadilan Krido Turonggojati Jiwosari. Sebenarnya kalau nanti kita akan lihat pentas ya Pak, setelah kita ngobrol ini, tentu saja jadilan Krido Turonggojati Jiwosari nanti akan pentas dan mungkin akan kesurupan juga. Nah, itu sebenarnya bagaimana tuh Pak? Kesurupan beneran atau kesurupan cuma disetting atau bagaimana? Mohon dijelaskan Pak, supaya kami semua yang saat ini menyaksikan serawung seni ini menyaksikan serawung seni ini tahu sebenarnya. Begitu Pak Marsudi. Ya, untuk ini grup jadilan Krido Turonggojati ini tidak ada rekayasa. Semuanya bukti dan nyata. Nanti bisa dilihat dan bisa disaksikan oleh bapak-bapak semuanya bahwasanya kalau jadilan Krido Turonggojati ini kalau ndadi itu benar-benar ndadi Pak, tidak melek seperti yang jadilan-jadilan yang lain. Ini nanti terpejam matanya, merem coro Jawane Pak. Nanti di situ mereka narinya tidak seperti yang lain, bisa nyanyi campur sari dan sebagainya, tidak. Di sini benar-benar jadi kerasukan yang nantinya itu bisa dilihat dan nanti bisa disaksikan dengan kelihayan atau kemampuan dari jadilan Krido Turonggojati ini. Nanti setelah dadi, nanti mereka Bapak nanti saksikan pertama kali ini nanti ada atraksi yang mungkin tidak dilakukan oleh jadilan-jadilan yang lain. Ini misalkan nanti sudah kerasukan, nanti dia akan membujur kaku dan nanti di situ tidak bisa istilahnya ditekuk atau dibekuk sama 1-2 orang. Nanti akan dilakukan untuk dipanggul dari berapa orang, 4 orang nanti, dan di situ tidak bisa ditekuk dan nanti itu atraksinya dinaiki orang, 1 orang, kalau nanti tidak mampu jadi 2 orang itu dincot-cot nanti Pak, itu nanti bisa disaksikan. Dan di situ nanti mereka ngikutnya nari karena hanya musik yang ada di sini, tidak bisa mengikuti musik yang lain-lain itu. Dan setelah itu nanti kalau sudah dia bisa bergerak, jadi sudah tidak kaku lagi, nanti dia berani nginjak-injak itu api yang disajikan di situ nanti. Kakinya tidak bakal melocot Pak nanti. Oh, jadi untuk ciri-ciri kerasukan atau kesurupan itu buatan atau tidak nanti terlihat dari para pemain ini ya Pak ya? Para pemain jadilan ini, yang pertama tadi Pak Marsudi menyebutkan bahwa para pemain nanti jika sudah mulai kesurupan itu menarinya itu dengan memejamkan mata, benar-benar memejamkan mata. Itu ciri pertamanya. Jadi kalau mata terpejam kan tentunya kalau normal-normal kan nggak bisa tahu arah ya Pak ya, nggak bisa tahu arah. Yang pertama itu memejamkan mata. Yang kemudian kalau para pemain ini sudah dadi dalam bahasa Jawanya atau kerasukan atau kesurupan itu tubuhnya bisa kaku seperti kayu ya Pak ya. Tadi Pak Marsudi menyampaikan bahwa itu diinjak 1 atau 2 orang belum tentu bisa nekuk ya. Itu salah 2 ciri. Yang pertama merem, kemudian tubuhnya benar-benar kaku, dan yang terakhir ini yang luar biasa nanti bisa kita saksikan
Kalau jadilan ini sudah, para pemain ini sudah kesurupan atau kerasukan, mereka yang kesurupan atau kerasukan nanti akan berani menginjak-injak api. Tentunya kalau kita orang normal ya Pak ya, saya sendiri kok nginjak api, kena lilin atau kena korek saja, rasanya bukan main panasnya, di satu bagian tubuh pasti sakit. Betul, karena panas. Nah, ini Jatilan Krido Turangga Jati Jiwasari ini nanti pemainnya yang kesurupan itu akan menginjak-injak api. Jadi saya kira ini memang benar-benar bukan buatan ya. Kalau buatan orang normal nggak mungkin lah berani nginjak-injak api. Kalau ada api itu pasti disingkiri, ini malah didatangi dan diinjak-injak. Itu luar biasa. Itu para pecinta budaya Jatilan, khususnya kesenian Jatilan. Beberapa ciri tentang para pemain Jatilan yang kerasukan atau kesurupan beneran ini tradisi lokal yang, kearifan lokal yang memang benar-benar bagus, memang benar-benar luar biasa. Jadi perlu kita hormati dan perlu kita junjung tinggi. Pak Marsudi, kemudian saya mau tanya, di belakang kita ini kok saya kalau lihat Jatilan itu gamelannya itu satu panggung penuh kebak lah ya, penuh dengan gamelan, bahkan ada drumnya, ada keyboardnya, dan kemudian juga saya pernah lihat Jatilan itu ada yang bawa gitar listrik juga pemainnya. Nah ini di belakang ini kenapa gamelannya saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, cuma ada 5 Pak. Ini kok cuma ada 5 itu karena apa? Kalau sekarang kan perkembangan zaman, apakah Jatilan Krido Turangga Jati Jiwasari ini tidak mengikuti perkembangan zaman atau bagaimana begitu Pak? Terus kemudian yang kedua sekalian saya mau tanyakan, pemainnya itu ada yang putri nggak Pak di Jatilan Krido Turangga Jati Jiwasari ini? Selain musik kok klasik, kemudian ada penari putrinya nggak Pak? Begitu Pak Marsudi. Ya, langsung kita jawab. Ya, Pak. Yang pertama, kenapa instrumennya atau musiknya itu hanya beberapa gelintir? Sebetulnya di paguyuban kita ini juga punya alat musik yang komplit, seperti yang ada drum set, ada yang lain-lain, ada lengkap organ lengkap itu. Tapi itu untuk kreasi, untuk mengikuti perkembangan zaman, biar paguyuban kita itu bisa agak laku, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Jatilan klasik ini tetap kita pertahankan. Karena apa, ini suatu warisan para leluhur dari nenek moyang kita yang dulu sudah susah payah digali, kita untuk melestarikan Pak. Jadi supaya ini bisa tetap sesuai dengan kriteria daripada kemarin saya mengikuti revitalisasi Jatilan Lancur itu di kebudayaan provinsi kemarin, hakikatnya adalah untuk memiliki makna yang mendalam. Hakikatnya proses penyegaran, pembaruan, bentuk menghidupkan kembali yang telah mengalami penurunan atau kemunduran dan kejenuhan. Sehingga bukan hanya perbaikan fisik dan penampilan, pembangkitan kembali semangat antusiasme yang telah redup, sehingga menghidupkan kembali semangat dan telah berkobar, merupakan harapan masa depan yang lebih cerah. Itu harapan kami untuk tetap melestarikan ini kesenian Jatilan Lancur ini. Dan setiap kita pentas Pak, ini Jatilan Lancur ini adalah sebagai ikon atau sebagai tarian wajib. Jadi harus ada pentas dimanapun, acara apapun, siapapun yang mengundang, Jatilan Lancur harus ditampilkan. Mau tidak mau pertama kali harus Jatilan Lancur. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah lagi untuk Jatilan Krido Turangga Jati Jiwasari. Bisa mengikuti perkembangan zaman, ya ini yang perlu dicatat. Jatilan Krido Turangga Jati Jiwasari itu bisa mengikuti perkembangan, tapi harus wajib ya menjaga lestarinya budaya yang sudah didirikan para nenek moyang, yaitu Jatilan Lancur. Jadi paguyuban Jatilan Krido Turangga Jati Jiwasari ini punya dua jiwa yang luar biasa. Yang satu jiwa seni yang kearifan lokal tadi dengan Jatilan Lancur, Jatilan klasik lah ya, Jatilan Lancur itu Jatilan klasik, tetapi tetap bisa melayani
yang akan mengundang jadilan di sini itu jika meminta jadilannya konsepnya modern Pak, tetap bisa melayani. Dan luar biasanya walaupun diminta oleh siapapun, dimanapun dan acara apapun, dengan konsep modern pun, jadilan konsep modern atau jadilan konsep masa kini, jadilan Krido Turonggojati Jiwosari ini tetap harus menampilkan jadilan klasiknya atau jadilan lancurnya. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Ya. Maka tidak heran ya Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman saat ini bersama-sama hadir di sini dalam acara Serawung Seni. Nah, saya lihat-lihat data itu di Jiwan ini sudah punya NIK, nomor induk kebudayaan, jadi sudah mendapat, tentunya sudah mendapat dukungan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ya Pak, dari Kundo Kabudayaan. Nah, saya ingin tahu Pak, supaya menjadi semangat para pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Sleman ini, dukungan apa saja sih yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Sleman atau Kundo Kabudayaan ini kepada jadilan Krido Turonggojati Jiwosari ini Pak? Ya. Ini kita menjawab tadi pertanyaan yang awal, di Krido Turonggojati ini ada pemain putrinya dan tidak. Oh iya betul. Ini kita jawab tegas, di sini ada pemain putrinya Pak. Ya, Turonggojati Jiwosari ya, ada pemain putrinya. Dan lebih semangat lagi, di tahun 2010 waktu itu habis erupsi Merapi. Ya, habis erupsi itu Merapi. Kita membuat grup baru atau kesinan yang pemainnya itu anak-anak. Jadi anak-anak remaja masih kecil dari usia SD kelas 5 sampai SMP kelas 1 itu sudah kita jadikan pemain lancur, dan waktu itu digunakan atau dibutuhkan untuk meresmikan dari pembangunan jembatan yang ada di Dusun Gayam di sebelah timur SMP Sunan Kalijogo. Itu kita mainkan, pemainnya ada 16 orang di usia kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Tepuk tangan yang sangat meriah ini bukti bahwa jadilan Krido Turonggojati Jiwosari benar-benar melibatkan para anak-anak. Dan tadi juga sudah disampaikan, pemain putrinya pun siap untuk menari bersama jadilan Krido Turonggojati Jiwosari. Luar biasa memang, karena keterlibatan anak-anak adalah bukti nyata dalam rangka mewariskan ya atau melestarikan kesenian lokal, kesenian klasik ini, kesenian jadilan oleh para sesepuh-sesepuh ini ya dari jadilan Krido Turonggojati Jiwosari. Kemudian tadi Pak, ya, dukungannya dari Kundo Kabudayaan itu wujudnya apa toh Pak? Ya, ini langsung kita tanggapi. Dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah memberikan NIK kepada jadilan Krido Turonggojati dengan nomor NIK 20711202019-230DU1. Ini yang NIK-nya, dan itu kita diberikan surat kekancingan ini di tanggal 8 Juni tahun 1997. Itu jumlah pesertanya adalah ada 60 orang pesertanya. Dari tahun 1997 sudah diperhatikan secara langsung oleh Dinas Kebudayaan ya Pak ya. Setelah itu Pak, kepedulian daripada Dinas Kebudayaan Pak, kita selalu diberikan waktu dan kesempatan untuk pentas. Kalau enggak keliru, sebelum COVID-19 kita pernah main 1 tahun itu 18 kali. 1 tahun 18 kali. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, itu mainnya macam-macam Pak. Ada di Pakolaman, ada di Purna Budaya, ada di Minggir, ada di Seyegan, ada di Nggodean, ada di sini Sambirembe, ada di pokoknya di daerah sana. Itu malah hanya semua. Jadilan Krido Turonggojati Jiwosari ya Pak. Betul, yang tampil sebanyak itu. Luar biasa, perhatian yang sangat istimewa dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atau Kundo Kabudayaan untuk paguyuban kesenian jadilan yang ada di Dusun Jiwan ini, yaitu jadilan Krido Turonggojati Jiwosari. Luar biasanya lagi, istimewanya lagi, jadilan ini mempertahankan keklasikannya atau tadi disebut lancur begitu ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali.
Dan para hadirin sekalian, juga para pecinta budaya dimanapun Anda berada, yang saat ini menyaksikan YouTube-nya Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan, tentunya setelah nanti kita ngobrol santai dan ngobrol bebas untuk mencari pengetahuan atau pemahaman tentang jadilan klasik ya, atau disebutnya adalah jadilan lancur. Nanti setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan keridonya atau tariannya atau kehebatannya jadilan lancur dari Padukuhan Jiwan ini. Dan kita nanti akan lihat apa yang disampaikan Pak Marsudi dan Pak Dukuh tadi. Dadi kuwi kaya ngopo toh sing saknyatane sejatine kaya ngopo. Dan kemudian saya tadi searching Pak, cari-cari info. Di Jiwan ini ada apa namanya sumber mata air ya Pak ya? Ya. Itu bisa jenengan ceritakan Pak, ada hubungannya enggak dengan jadilan atau warga di sini itu, mata airnya itu? Ya, ini nanti kita sampaikan di sini ada sumber yang nantinya ada kaitannya dengan ini jadilan ini. Namun kita lanjutkan yang kepedulian daripada Bapak Dinas Kebudayaan itu kita mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan yang bersifat material, spiritual dan lain sebagainya. Itu kita di tahun 2010 Pak, kita 2010. pernah diberikan suatu kehormatan, diberikan bantuan yaitu alat musik, seperangkat alat musik. Cuma-cuma dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Terus di tahun 2019 kalau tidak keliru, kita juga diberi perangkat kesenian atau musik itu dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Dinas Kebudayaan Provinsi juga memberi perhatian ya Pak. Memberi itu yang berwujud semua alat-alat yang bisa digunakan untuk permainan kreasi barunya. Wah, luar biasa. Ada drum set, ada saron demung dan lain sebagainya, dan juga ada pokoknya semua komplit. Ya, luar biasa perhatian dan sebagainya itu. Memang Pak. nyata sekali perhatian. Terus kemudian tadi Pak, ini yang sumber nanti biar dijelaskan dari Pak Dukuh. Oh nanti tidak klera-kleru saya enggak. Oh iya betul. Mohon Pak. Yang tahu ini danyangnya ini Pak. Mohon Pak Dukuh menjelaskan sumber sama. Saya itu searching Padukuhan Jiwan itu ada dua hal yang saya temukan Pak. Tentang sumber mata air sama kok disebut-sebut Pangeran Diponegoro pernah kesini itu sak jatosipun dos pundi Pak. Sumber mata air dengan Pangeran Diponegoro terus ada hubungannya apa dengan Padukuhan Jiwan ini, kok Pangeran Diponegoro itu orang hebatnya negara kita loh Pak. Kok sampai tempat ini itu ceritanya bagaimana dulu itu Pak? Ceritanya begini Pak. Sebelumnya itu saya juga kurang percaya ya. Tapi sejak itu ada seorang anak muda ya, itu anak muda, masih muda waktu itu jalan-jalan cari sisik melik, cari napak tilas, bawa peta. Dia namanya Mas Yoga. Mas Yoga itu orang pelukis dari Prambanan. Itu menanyakan untuk ada sumber jeru dan tapak tilas. Katanya waktu itu Pangeran Diponegoro pernah singgah di sini pada Perang Jawa, yaitu tahun 1826. Waktu itu dia bercerita bahwa Belanda di sini itu kalah telak, jadi dihabisin oleh di daerah sini. Di daerah sini. Nah itu beliaunya membawa peta dan buku babat Diponegoro. Sejak itu ya kita agak membuka diri. Sebelumnya kan kita juga belum mengetahui waktu itu ya. Nah, makanya saya searching kok ada tulisan seperti itu. Ya, gitu. Dan dari anak turun Pangeran Diponegoro sendiri, beliaunya pernah napak tilas ke sini juga sudah 2 kali. Para keturunannya Pangeran Diponegoro, anak cucunya sudah sampai sini juga. Wah, artinya memang Padukuhan Jiwan ini dulu pernah memang disinggahi Pangeran Diponegoro. Luar biasa ya, luar biasa. Itu dia yang dituju sumber jeru sama ini Pak,
batu besar yang gumuk itu di sebelah barat sungai ini. Sumber jero ya, namanya sumber jero ya. Sumber jero. Ya, sumber jero sama bebatuan. Ya, nanti bisa kita perlihatkan sumber jero sama bebatuan yang dulu disinggahi Pangeran Diponegoro, para pecinta budaya. Di mana itu tempatnya, bagaimana bentuknya sumber jero dan bebatuan yang pernah disinggahi Pangeran Diponegoro, begitu. Dan tadi disampaikan Pak Dukuh bahwa anak cucunya ya, cucu-cucunya Pangeran Diponegoro pernah ke sini, pernah napak tilas eyangnya dulu, karena eyangnya dulu pernah singgah di Padukuhan ini, Padukuhan Jiwan, luar biasa. Nanti kita lihat bersama-sama, kita akan shoot di sana, kita lihat dito sumber jero, dito bebatuan sing dienggo Pangeran Diponegoro dulu singgah. Nanti kita akan lihat begitu ya Pak Dukuh, boleh ya Pak Dukuh ya? Boleh. Selain itu sumber jero juga kita gunakan untuk budaya juga Pak. Jadi setiap satu suro ya. Kita pakai untuk kemarin satu suro kita pakai untuk acara Guyang Jaran. Guyang Jaran ini ya. Itu acara Guyang Jaran di Sumber Jero ini. Luar biasa. Para pecinta budaya dimanapun Anda berada, kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Dukuh dan Pak Marsudi, para tokoh-tokoh adat dan budaya, juga tokoh Padukuhan Jiwan ini. Banyak sekali yang kita dapatkan. Bahkan yang terakhir tadi kita obrolkan itu tentang Pangeran Diponegoro yang pernah singgah di sini. Tentu saja tidak usah lama-lama kita ngobrol di sini, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan luar biasanya Jatilan Lancur Krido Turangga Jati Jiwosari ya. Kita akan menyaksikan secara bersama-sama dalam acara Serawung Seni yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atau Kundo Kabudayaan. Para pecinta budaya dimanapun Anda berada, beginilah yang bisa kami obrolkan. Semoga saja kita semua yang menyaksikan obrolan ini dapat mengetahui sejarahnya Padukuhan Jiwan, sejarahnya Jatilan Krido Turangga Jati Jiwosari. Bahkan tadi juga disebut pernah ada sejarah yang terjadi, Belanda pernah kalah telak ya, disampaikan oleh Pak Dukuh, oleh pasukannya Pangeran Diponegoro yang saat itu singgah di bebatuan yang ada di Padukuhan Jiwan ini, tepatnya di dekat Sumber Jero. Nanti kita lihat. Maka tidak berlama-lama, saya yang membawakan acara podcast pada siang hari ini, Eko Bagong Suindarto, bersama dengan Pak Dukuh Suprobo dan Pak Marsudi HM, telah memberikan apa yang kami tahu, telah menginformasikan apa yang kami punya. Semoga menjadi semangat dalam kita bersama menjaga dan melestarikan adat dan kebudayaan, juga kesenian yang asli, klasik, lokal dari Kabupaten Sleman. Tentunya didukung secara langsung dan secara istimewa oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atau Kundo Kabudayaan. Saya yang membawakan acara ini mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Anda semua telah menyaksikan bagaimana kita tadi mengobrol, dan kita akan bertemu nanti pada hari ini pula, saat ini pula kita akan menyaksikan kesenian Jatilan Lancur Krido Turangga Jati Jiwosari. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eko Bagong Suindarto memohon diri undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Jatilan Krido Turangga Jati Jiwosari. Terima kasih.
Ele. Iya. Reng-reng sore-sore ben nggo tombo kesel. Sak uni-unine. Sik Kang ambekan sik. Dadak mikir. Pentul dadakan yang ini iki. Aku siap piye? Ya sing tua sik Kang. Kene lemes ya Kang. Apa mintaku? Wah, suara nembang. Nimasita se hantut runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine tatan kinggang rambut lamun atoh caketing ngati jarane kok nakal iki yen ceratan samulat sito aseto pindho mimilan mintuna ayo ni mas tetep nepi wajib sito asepa prayan ale rang ya bae ning sawit kambil kok tiban bule ndan. Ale iki sing jantilan lanjur iki kudu ana tanjak ana beksa liya-liyane nimasita ase ora mung sekedar nangklik-nangklik antut runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine Pak Tamrin datang kenggang saraput lamun atuh caketing ati ra ketok ya Pak yen cedak tansah mulat sito asih tuhu pindho mimi lan para pamirsa
menika panci sengaja pemainipun kita pendetakan ingkang asli lancur supados lari-lari mangke saged mengikuti utawi nderek menapa ingkang sampun dipun beksa kalian para sesepuh rumiyin. Dados mangke sak sampunipun menika kita pentasaken para lari-lari. Mangke wonten mriki anggenipun dadi mboten rekayasa. Begarane wong akrami mboten gawe-gawe. Mangke saged pun pirsani para bapak sedaya. tutup bondo tuturupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel kalangko tan kena numbas arto iya Kang kowe gendi Kang Iki mau rak grusah-grusuh to. Mestine saurunge awake dhewe angon jaran ki rak kudune diwaoske masalah sinopsis Jatilan Krida Turangga Jati iki. Dadi nyuwun sewu para bapak sedaya menika le maske sinopsisnya menyusul. Nggih saged pun tampi nggih Bapak Ibu sedaya. Soale nek arep critane iki mengko ndak apa to iki? Ya mekaten. Niki saking pangreka kula tembem anyar iki lagi pisan niki. Jatilan Krida Turangga Jati Jiwasari kula waske kanthi basa Indonesia soalipun menika dipun siaraken lewat YouTube. YouTube menika tingkatanipun nasional. Diceritakan dalam babat Tanah Jawi. Ketika pasukan Pajang datang menyerang kota Raja Jipang Panolan, saat itu Pangeran Haryo Penangsang sedang akan berbuka puasa setelah keberhasilannya berpuasa 40 hari. Tiba-tiba surat tantangan datang atas nama Hadiwijaya, membuatnya tidak mampu menahan emosi. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekadeknya atau pemelihara kuda yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh pemanahan dan penjawi. Meskipun sudah disabarkan oleh adik Aryo Penangsang, Aryo Mataram, Penangsang tetap berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan
yang bernama Gagak Rimang. Terus Gagak Rimang ini biar nono ceritane. Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mengendarai kuda betina. Nah, ini merangsang sekali. Melompati Bengawan, perang antara pasukan Pajang dan Jipang Panulan terjadi di dekat Bengawan sore. Dalam perang tersebut, perut Arya Penangsang robek terkena tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Meskipun demikian, kesaktian yang dimiliki oleh Arya Penangsang membuatnya tetap bertahan. Ususnya yang terburai dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang Arya Penangsang. Arya Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya saat mencabut keris setan kober untuk membunuh Sutawijaya. Namun usus Arya Penangsang malah terpotong sehingga menyebabkan kematiannya. Itulah sinopsis yang diambil irah-irahan Arya Penangsang gugur. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ayo le, menale kerja meneh. Bantal dawa sawengi tanah guling padang bulan kekedar neng latar tengok-tengok lungguh dewe angin nyangit seko kidul saya greges rasane ngati rumong sayan wis lola nora apa biyong ale pijeti le jaranmu sing arep dibalapke. Iki si konang iki lho. Awas dijagani lho. Ana gitu ana le. Jagani. Ayo isih langkae isih. Dawa lho isih enom.
jenang kula lali aja lali ali niki sule kula aja dianggap sepele aku lambatan melu among ati tansah deli ketok-ketoken kewala nganti-anti besok apa bakal bali yen bali pecah kula leh jagan iki jaranmu lho iki wis lekas panas iki ngati-hati anggere wis lekas merem-merem ngati-hati para bapak sedaya menika pedang mestir ingkang kala rumiyin pun agem kalian bapak-bapak rumiyin menika ingkang dipun damel saking pir truk biyen do ngeneki truk terus digawe pedang carane ora nganggo nganu iki ayo dah ranggu-rangguyu ayo tembani le jaranmu omano banyu putih emah paling ora iki ya orson popo panitiane mung wenehi aku wae emah paling ora iki era didotape njo ning Banaran le tol rene re nyo tak kei iki lho tak kei mic
kompor jarane. Ya. Ya iki.
Halo. Ayo ditambah yang naik. Ini bukan rekayasa Bapak sekalian. Ini benar-benar. Ini sudah sangat. Ya. Yo, ganti. Yang satunya ganti. Inilah saktinya Krido Turunggojati Bapak sekalian. Dinconjot 3 orang. Perlu waktu. Ini masih atraksi satu lagi. Monggo. Yuk. Goleng toko engko. Yang satu sekalian.